Di sebuah desa kuno bernama Tembara, hiduplah seorang gadis kecil bernama Aira. Ia senang mengumpulkan benda-benda tua dan mengunjungi museum kecil milik kakek Rano yang terletak di tepi hutan pinus. Suatu sore saat kabut turun pelan, Aira menemukan benda yang tak biasa di rak museum, sebuah kendi tanah liat yang retak bagian bibirnya. Kendi itu tampak biasa saja, tapi entah mengapa Aira merasa seolah kendi itu menatap balik ke arahnya. Dalam hati Aira, ia berbisik, "Ini bukan kendi biasa. Itu peninggalan dari zaman kerajaan langit," kata kakek Rano. Kendi itu menyimpan rahasia yang tak boleh dibuka oleh sembarangan orang. Aira terdiam. Malam itu ia memimpikan kendi itu berbisik dalam bahasa yang asing. Sejak malam itu, Aira tak bisa melupakan kendi tua itu. Ia mencari-cari petunjuk, membaca buku kuno, dan menemukan catatan tentang sebuah peta tersembunyi yang hanya bisa dibaca saat bulan purnama memantulkan di air kendi. Hari berikutnya, Aira mencuri kesempatan. Ia membawa kendi ke sungai saat bulan purnama penuh menggantung di langit. Saat air memenuhi kendi dan cahaya bulan menyentuhnya, sebuah peta dan simbol rahasia muncul. Aira tergagap. Di peta itu tertulis, "Untuk menemukan rahasia kerajaan lama, lintasi 3 penjaga waktu: air, akar, dan angin." Tanpa ragu, Aira memutuskan untuk mengikuti petunjuk peta. Ia tahu ini bukan sekedar penemuan biasa. Ini adalah awal dari perjalanan besar. Hari-hari berikutnya, Aira mulai menjelajahi hutan tua. Berbekal kendi dan peta, di gerbang hutan ia bertemu penjaga pertama, penjaga air, seekor ular putih besar yang tinggal di danau jernih. "Apa kau membawa air murni dari hatimu?" tanya sang penjaga. Aira mencelupkan kendi ke danau dengan niat baik. Ular itu tersenyum dan membuka jalan. Penjaga kedua, penjaga akar, adalah pohon hidup dengan mata bercahaya di kulit. Akar hanya tunduk pada jujur, katanya. Aira menaruh kendi di tanah, lalu berkata jujur tentang rasa perasaannya, rasa takutnya, dan keinginannya untuk tahu sejarah dasarnya. Akar pun membuka jalan ke dalam tanah. Aira turun perlahan, kendi tetap digenggam erat. Di dalam gua, ia bertemu penjaga angin, roh berbentuk burung dari udara dan debu. "Bawa kembali suara masa lalu," ucapnya. Arya meniup kendi, dan dari dalamnya keluarlah gema suara nenek moyang, lagu lama dari kerajaan langit. Angin pun mereda, dan dinding gua terbuka. Perlahan, ruangan emas berisi relief
dan kendi kembar terlihat di dalamnya. Kendi tua itu milik Aira. Ternyata hanya satu bagian dari sepasang. Yang satu menyimpan kisah, yang satu menyimpan ingatan. Aira menyatukan keduanya. Sebuah cahaya keluar dan membentuk gambaran kerajaan megah di awan. Dengan ratu bijak dan rakyat bahagia. Kerajaan itu pernah ada di langit. Dan kendi ini adalah satu-satunya peninggalan yang masih mengikat kisah mereka. Aira melihat semuanya. Kisah tentang ratu yang mengorbankan kerajaannya demi menyelamatkan bumi dari bencana. Ia menyimpan semua ingatan dalam kendi dan menurunkannya ke dunia. Agar suatu hari manusia mengingat makna keseimbangan. Kini rahasia itu telah dibuka kembali. Aira meneteskan air mata, merasa kehormatan besar telah dipercayakan kepadanya. Aira kembali ke desanya, tapi kini ia bukan lagi sekedar gadis kecil penyuka benda tua. Ia adalah penjaga baru kisah lama. Kendi itu kini tak lagi retak, menyatu membentuk pola bintang. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus menceritakan kisah ini kepada dunia. Setiap malam Aira duduk di bawah pohon beringin dan berbagi cerita kepada anak-anak tentang kerajaan langit, tentang ratu yang bijak, dan tentang bagaimana kita semua punya bagian dalam menjaga bumi. Dan kendi itu kini tersimpan di museum, bersinar lembut di antara bayangan sejarah. Rahasia kendi tua bukanlah tentang sihir atau harta karun, melainkan tentang ingatan, keberanian, dan harapan. Dan di setiap retaknya ada pembelajaran bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijaga dan dihargai. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah masa lalu adalah warisan yang berharga. Keberanian muncul dari rasa ingin tahu dan ketulusan hati. Kejujuran adalah kunci membuka kepercayaan. Ilmu dan cerita tidak boleh disimpan sendiri. Retakan bukanlah kelemahan, tapi bagian dari keindahan. Setiap anak bisa menjadi penjaga kebaikan dan juga sejarah. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.